Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gitu ya. Kalian ikuti ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Beri tepuk tangan buat semuanya. Untuk memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, Bra. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih untuk ketua yang sudah memberi doa. Sebelumnya Pak Doni absen dulu ya. Adiaksa Dwi Erlangga, Alvin Pratama Saputra, Anja Rimatul, Arleta Eka, Ata, nggak berangkat kenapa? Sakit ya? Suratnya ya. Dia Kantia, Fabianus, Halimah Ayah, Charlie Ramadan hadir. Isya Istika, Kania Rismara, Olia Hobi Fadli Azhara. Zilenia Khairus Sifa. Yang lain ada semua ya, saya lihat. Satu anak saja ya, tapi yang tidak ada ya. Silakan anak-anak kalian cek kebersihannya. Sudah bersih ya kelas kalian ya? Tadi sudah melaksanakan pikir kan? Kalau sudah bersih, anak masih ingat kemarin kita pelajari materi apa? Sejarah kelahiran Pancasila. Sekarang kita mempelajari tentang apa? Norma-norma dalam norma itu aturan, ya, pedoman, peringkat, takut. Jadi kita mengetahui norma-norma yang ada di masyarakat, kita hidupnya akan tertib, disiplin, dan tenang. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi ini seperti biasa, untuk menambah semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk PPK. Religius
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, BPK. Beri tepuk tangan buat kalian. Tadi sudah saya tanyakan ya, minggu kemarin materinya apa masih ingat? Sejarah kelahiran. Sekarang kita masuk ke materi bab 2 yaitu norma-norma di dalam masyarakat. Norma itu apa? Ada yang tahu nggak? Aturan ya, aturan. Terus apa lagi? Tata tertib, aturan, tata tertib. Terus selanjutnya pedoman bertindak. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat itu harus ada normanya, harus ada aturan. Biar tertib ya, masyarakatnya biar tertib. Selanjutnya memasuki kegiatan inti yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama melalui tayangan PowerPoint peserta didik dapat mengkaji norma dan aturan yang benar dengan benar. Yang kedua melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menyajikan laporan hasil kajian tentang norma agama, norma kesusilaan, kesopanan dan norma hukum dengan jelas. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat dengan benar sesuai hasil pengamatan video pembelajaran. Yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu melaksanakan perilaku sesuai norma dalam masyarakat dengan baik. Yang kelima, apa? Setelah menganalisis video melalui diskusi kelompok peserta didik mampu membagikan perilaku yang sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang dimaksud norma? Tadi apa? Norma itu apa? Aturan, kaidah, peraturan hidup. Sebutkan norma-norma dalam masyarakat. Ada berapa macam norma dalam masyarakat? Ada 4. Yang pertama apa? Norma agama, norma kesusilaan, terus norma apa yang ketiga? Sosial atau norma kesopanan. Yang keempat norma hukum. Pinter-pinter ya anak-anaknya. Yang ketiga, norma apa saja kan yang hari ini sudah kalian lakukan? Norma agama sudah, tadi pagi sudah sholat subuh. Norma kesusilaan sudah belum? Sudah. Apa? Membantu orang tua. Kalau melihat orang tua bisa kok mencuci piring, kasihan ya. Tuh. Norma kesopanan sudah belum kalian lakukan? Contohnya apa? Berpamitan. Tadi waktu berangkat sekolah kalian pamitan apa langsung berangkat? Karena ada langsung berangkat aja nggak pamitan. Kalian sebagai anggota keluarga, sebagai anak di rumah itu kan ada orang tua, ada anggota keluarga. Jadi kalau mau berpergian atau berangkat sekolah harus pamit. Norma hukum kalian sudah pelaksananya belum? Ya. Sudah. Tadi berangkat diantar pakai helm ya? Iya. Bagus. Sudah tertib? Tertib lalu. Apakah norma itu penting bagi kehidupan? Norma itu penting nggak? Kenapa penting? Untuk menata kehidupan. Terus? Karena kalau tidak ada norma apa? Akan terjadi kericuhan, kekacauan, tidak teratur, tidak
norma itu apa? Bagaimana jika tidak ada norma? Yang tidak tertib ya. Kehidupan masyarakat tidak tertib, tidak kondusif kalau tidak ada. Silakan. Kalian sudah membentuk kelompok ya? Ada berapa kelompok satu kelas? Ada berapa? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua? Dua. Kelompok tiga? Tiga. Kelompok empat. Kelompok lima? Kelompok enam? Kelompok tujuh? Kelompok delapan. Sudah lengkap berarti ya? Silakan kalian tangkati video konten. Kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh berpesantren atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaedah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat terbuat secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara makan yang benar dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tata masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari kata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat
sendiri ya teman-teman, kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban tiket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak bisa berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian ya. Bentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat teman-teman. Bentar ya. Cukup sekian. Kalau tadi kalian sudah menyaksikan ya, sudah mengamati ya, apa itu pengertian norma, ada berapa norma yang ada di masyarakat, terus sumber dari masing-masing norma. Sudah paham ya tadi ya, sudah diamati ya, agama itu sumbernya dari mana, terus norma kesusilaan sumbernya dari mana, sampai norma hukum sumbernya dari mana. Sudah tahu kan ya? Norma agama sumbernya dari mana? Kalau norma kesusilaan? Dari hati nurani manusia. Norma kesopanan atau norma sosial sumbernya dari mana? Dari tata krama pergaulan di masyarakat. Sumbernya dari masyarakat. Terus norma hukum dari pemerintah atau lembaga yang kalian sudah membentuk kelompok, ya kan? Nah, ini ada Pak Doni akan menayangkan lagi. Ini contoh. Kalau tadi kan menaati norma-norma ya. Kalau ini ada video yang kontra, yang melanggar norma salah satu norma yang ada di masyarakat. Silakan kalian mengamati lagi. Sejumlah negara Eropa mulai coba sanksi sosial setelah video pelanggaran. Silakan diamati, ini salah satu contoh pelanggaran norma. Sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control atau pengendalian lalu lintas di Kabupaten Kota Daerah Barat akhirnya tenggelam memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan jalan Sulisasi Jaya, Tasikmalaya. Seorang pengendara menuju keboncengan tanpa mengenakan helm. Kalau berselat
Pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus dirujuk petugas APCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian pengendara yang menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video itu menjadi viral di media sosial. Itu tadi contoh pelanggaran apa? Norma apa berarti? Norma. Kalian pernah melanggar nggak? Melanggar lalu lintas pernah nggak? Contohnya apa? Tidak memakai terobos lampu merah. Itu ada polisi yang lihat nggak itu? Ada yang terus berarti dikejar nggak itu? Dikejar, berarti masih beruntung ya. Itu berarti kalian itu belum bisa mematuhi norma hukum. Masih beruntung nggak dikejar ya, nggak ketilang. Menggunakan helm itu merupakan demi keselamatan diri sendiri, ya, bukan untuk kepentingan polisi atau orang lain, untuk kepentingan diri kita sendiri, menjaga keselamatan, ya, bukan biar tidak tertilang polisi. Paham ya? Jadi kalau kalian tadi sudah menyaksikan pengertian norma, macam-macam norma, terus pelaksanaan norma-norma di masyarakat itu seperti apa, terus pelanggarannya itu seperti apa, kalian kan sudah bisa membedakan ya, mana yang perilaku menaati norma, mana yang perilaku tidak menaati norma atau melanggar norma. Pengertian norma tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu kaidah atau aturan-aturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersifat mengikat di sini. Itu setiap orang berada dimanapun ya, dimanapun kita berada, di lingkungan manapun berada, itu norma itu wajib ditaati. Ya. Pasti kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan manapun harus menaati norma yang berlaku. Nah, bagi yang melanggar akan dikenai sanksi atau hukuman. Tujuannya apa tadi? Mas ingat? Tujuan dari norma untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Pinter-pinter ya. Norma dalam masyarakat, dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadi perpecahan dan konflik, seringkali adanya peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut. Nah, ini fungsi-fungsi norma seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Macam-macam norma tadi sudah diamati. Nah, sekarang kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 ini mengamati gambar yang nomor 1. Gambar yang nomor 1 itu yang ini ya, membawa botol minum. Nggak tahu itu benar itu kira-kira? Yang dilarang oleh kelompok 1 dan kelompok 5. Silakan kalian mengamati gambar yang gambar nomor 1. Silakan diamati. Terus kelompok 2 itu mengamati gambar yang nomor 2. Gambar nomor 2 itu untuk kelompok 2 dan diamati ya. Itu merupakan pelanggaran norma apa begitu ya. Terus gambar yang ketiga itu untuk kelompok 3 dan kelompok 7. Gambar nomor 4 itu untuk kelompok 4 dan kelompok 8. Silakan diamati. 10 detik ya, sekarang diamati. Setelah diamati nanti akan ada pertanyaan untuk kelompok masing-masing. Sudah ya? Diamati ya, itu pelanggaran apa? Nggak tahu ya? Nah,
Silakan. Ini ada 5 pertanyaan. Masing-masing kelompok berdiskusi, ya, berdiskusi untuk mengerjakan kerja kelompok. Jadi sebelumnya Pak Doni akan membagikan KPD dulu ya untuk mengisi pertanyaannya. Langsung diisi saja, soalnya tidak usah. Ya. Tadi kan kalian sudah diamati ya, sudah dianalisis gambar 1 itu tadi pelanggaran apa kelompoknya. Soalnya tidak usah diurus, langsung saja lagi. Soalnya nggak usah ditulis, langsung dijawab. Soalnya tidak usah, silakan kalian masing-masing kelompok berdiskusi sesuai pelanggaran pada norma yang sudah kalian amati tadi. Paham ya? Nanti cuma langsung jawabannya ini. Iya. Pertanyaannya di depan itu ya. Ini gambarnya. Pertanyaannya tetap di depan. Sepuluh menit ya. Nanti tiap kelompok maju presentasi ke depan. Soalnya ini yang depan. Itu yang barusan hanya gambarnya ya. Yang diperhatikan gambarnya pelanggaran. Pertanyaannya yang di depan dijawab. Sudah jadi belum? Belum. Kurang 3 menit lagi ya. Gimana, sudah selesai belum? Tinggal jawab. Tapi jawabannya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Nanti kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 8 maju mempresentasikan ya. Kurang 2 menit lagi. Tapi kalau sudah ada yang selesai bisa maju untuk mempresentasikan.
Nanti dipresentasikan. Yuk, sini dah. Sudah ya. Nah, kalau sudah, ini silakan kelompok berapa ini maju untuk dipresentasikan ya. Sudah belum? Ini tidak harus urut kelompok 1 dulu nggak apa-apa. Bisa atau kelompok 2 mau maju dulu nggak apa-apa, 3 mau maju dulu nggak. Tidak harus urut. Silakan, ini sudah. Ya, silakan. Presentasikan, silakan. Kelompok yang lain mendengarkan, nanti kalau ada mau yang ditanyakan, tanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Raditya Fadila Azhar dari absen 8, yang Tuhan Maulana dari absen 21, Sakib Dia Ulha dari absen 31, Muhammad Yasa Putra dari absen 20. Jawaban tersebut merupakan pelanggaran laba-laba. Jawaban nomor 1, norma sosial atau kesusilaan. Nomor 2, mengapa terjadinya hal tersebut? Tidak mengetahui jawaban ujian. Bagaimana tanggapan kalian jika melihat orang melakukan pelanggaran norma tersebut? Bagaimana peran kalian menunjukkan kesadaran untuk menaati norma tersebut? Jujur, saat ini kami tak berbohong. Berikan 3 contoh perilaku positif dalam menaati norma tersebut. Kita mencontoh perilaku adil terhadap sesama dan menjawab kesusahan ujian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya, udah jelas ya. Ini tadi merupakan pelanggaran norma yang kedua, yaitu norma konstitusi. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Yang barusan kelompok 6 ya. Kelompok 2 dan kelompok 6 merupakan untuk mengamati yang gambar. Yuk kelompok selanjutnya silakan langsung boleh acak, gak apa-apa, tidak harus urut 1, 2, 3 ya. Ayo silakan maju ke depan. Yang sudah langsung maju aja mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 yaitu berarti yang dari yang bawah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang norma hukum. Perkenalkan, nama saya Aisyah Darani Warapsari.
kebebasan tersebut? Akan kemarin Norma adalah aturan untuk menetapkan kebebasan di dalam masyarakat. Karena kami berdasarkan hukum, maka kami akan belajar karena hukum merupakan aturan yang mengatur keselamatan manusia dalam kehidupan berbangsa. Selama ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas atau memaksa. Pelanggaran ini terhadap contohnya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Karena hukum bersumber pada aturan pelanggaran. Sekarang kami ingin memberikan jawaban kami. Satu, terbang tersebut menggunakan barang apa? Nomor satu, nomor empat, merupakan pelanggaran dalam hukum. Kenapa dari hal tersebut? Lebih tepatnya di sekolah sekali tidak mengenakan hak kewajiban dan tanggung jawabnya. Sebab perbuatan itu malah melanggar peraturan yang membahayakan nyawa dan keselamatan anak sekolah. Bagaimana tanggapan kalian jika melihat orang melakukan pelanggaran tersebut? tanggapan saya ketika melihat kejadian tersebut adalah ketika SD itu jika berbuat hingga bisa menghilangkan nyawa mereka dan akan mendapatkan hukuman. Bagaimana peran kalian untuk membuat kesadaran kebenaran tentang tersebut? Benarkah kita tegas atau yang selayaknya dari si pelanggar norma supaya dia tidak melanggar norma tersebut? Berikan tiga contoh perilaku polisi menaati norma tersebut. Satu, mematuhi peraturan lalu lintas. Dua, berkendara di jalur yang benar. Tiga, menerapkan lampu merah. Sekian diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan? Jelas ya? Beri tangan buat kelompok. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Putri Lalu Ramadhani. Saya Dia Cantika. Saya Kinara Rizky. Saya Harimana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi buatan kami. Soal nomor 1, gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran apa? Jawaban. Gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma keagamaan. Mengapa terjadi hal tersebut? Jawabannya kurangnya kualitas iman, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang norma. 3. Bagaimana tanggapan kalian jika ada orang yang melakukan pelanggaran norma tersebut, melakukan pelanggaran kepada orang tersebut? Nomor 4. Bagaimana peran kalian untuk menumbuhkan kesadaran menaati norma dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, tidak mengikuti hal yang tidak baik. Nomor 5. Berikan 3 contoh perilaku positif menaati norma tersebut. 1. Beribadah. 2. Saling tolong-menolong. 3. Saling rukun satu sama lain tanpa menghina ras, suku, dan agama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kedua yang terdiri dari saya Muhammad Ilman Ardadillah. Saya Muhammad Fatia. Saya Kaninis Gatri. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai gambar seorang siswa yang sedang menyontek. Norma susila adalah norma yang berasal dari nurani norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dengan kata hati. Pertanyaan nomor 1. Gambar tersebut merupakan pelanggaran norma apa? Gambar tersebut merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Nomor 2. Mengapa terjadinya hal tersebut? Murid tersebut mencontek karena tidak mengetahui jawaban ujian. Tujuan gurunya menegur agar tidak menyontek dan agar membiasakan muridnya berbuat jujur. Bagaimana tanggapan kalian jika ada orang yang melakukan pelanggaran norma tersebut, menegurnya dan mengingatkannya? Nomor 5. Bagaimana peran kalian untuk menumbuhkan kesadaran? Peran kalian untuk menumbuhkan kesadaran, menaati norma dalam kehidupan sehari-hari, menegurnya apabila ada orang yang melanggar suatu norma tersebut. Pertanyaan nomor 5. Berikan 3 contoh perilaku positif menaati norma tersebut. 3 contoh perilaku positif menaati norma tersebut yaitu 1. Menjawab jujur saat ujian, 2. Berlaku adil terhadap sesama, dan 3. Berbuat baik terhadap sesama. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sudah maju semua ya? Tadi LKPD yang sudah Pak Doni kerjakan, nanti dikumpulkan ya? Ya, ini pembelajaran. Sekarang kita merefleksi, ya, refleksi pembelajaran pada kegiatan hari ini ya, pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Senang ya? Kenapa? Kok senang? Karena lebih mengetahui tentang norma dalam masyarakat. Terus yang kedua, apakah kalian terlibat aktif dalam pembelajaran? Ya. Apakah ada kesulitan saat melakukan pembelajaran dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru? Tidak ada ya. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Tidak ada ya, karena tidak ada. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kalian mempelajari tentang norma, macam-macam norma, perilaku sesuai norma, itu dapat disimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Setelah mempelajari materi tentang norma dalam masyarakat, peserta didik diharapkan untuk berperilaku sesuai norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Karena dengan diberlakukannya suatu norma pada dasarnya adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran
pada pagi hari ini sudah selesai berjalan dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Untuk minggu depan jangan lupa kita mempelajari materi hak dan kewajiban pada norma. Kalian pelajari di rumah untuk pertemuan minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ketua kelasnya memimpin dulu biar kalian selamat perjalanan sampai rumah. Ada dulu. Sudah mulai. Selamat siang, silakan pulang, hati-hati di jalan ya.